Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di penghujung hari ini, mari kita sejenak melepaskan segala kesibukan, lelah, dan kekhawatiran kita. Kita hadir di hadirat Tuhan untuk mengisi kembali jiwa kita dengan kebenaran firman-Nya, agar hati kita dipenuhi ketenangan dan kedamaian sebelum kita beristirahat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami siap mendengarkan dan merenungkan firman. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menangkap pesan kasih-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Pukat Injil. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Melabuhkan pukat adalah mengkhotbahkan Injil. Ini mengumpulkan orang yang baik dan orang yang jahat menjadi umat Allah. Bila tugas Injil itu sudah selesai, penghukuman akan melaksanakan pekerjaan untuk pemisahan. Kristus melihat bagaimana kehadiran saudara-saudara yang palsu dalam umat percaya akan menyebabkan jalan kebenaran itu dikatakan jahat. Dunia akan mencaci Injil sebab kehidupan yang tidak tetap dari para penganut yang palsu. Bahkan, orang Kristen akan tersandung manakala mereka melihat banyak orang yang membawa nama Kristus tidak dikendalikan oleh rohnya. Sebab orang-orang berdosa ini berada dalam umat Allah, orang berada dalam bahaya, mengira bahwa Allah memaafkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Kristus mengangkat tirai masa depan dan memohon kepada semua orang untuk melihat bahwa tabiatlah bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang. Baik perumpamaan mengenai lalang maupun mengenai pukat dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada waktu bila mana semua orang jahat akan beralih kepada Allah. Gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama sampai masa penuaian tiba. Ikan yang baik dan yang buruk sama-sama dijaring ke pantai untuk pemilihan terakhir. Sekali lagi, perumpamaan ini mengajarkan bahwa tidak akan ada masa percobaan sesudah penghukuman. Bila pekerjaan Injil telah selesai, segera diikuti dengan pemisahan di antara yang baik dan yang jahat, dan nasib dari setiap golongan ditetapkan untuk selama-lamanya. Allah tidak menginginkan kebinasaan seorang pun. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Menjelang masa percobaan, rohnya membujuk manusia untuk menerima pemberian hidup. Hanya orang yang menolak permohonannya yang akan ditinggalkan binasa. Allah sudah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan sebagai kejahatan yang merusak semesta alam. Orang yang merangkul dosa akan binasa dalam kemusnahannya. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 5, halaman 89 dan 90. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami akan panggilan mulia sebagai pukat Injil-Mu. Biarlah hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan, dapat menjadi jala yang membawa jiwa-jiwa datang mendekat kepadamu.
Urapi kami dengan keberanian dan kasih untuk terus membagikan kabar sukacitamu dimanapun kami berada. Saatnya kami menyerahkan seluruh malam ini ke dalam tangan. Kami mau menanggalkan segala lelah, beban, dan kekhawatiran yang kami rasakan sepanjang hari. Berikanlah kami istirahat malam yang nyenyak dan penuh kedamaian. Memohon penjagaan dalam tidur kami dan pulihkanlah kekuatan fisik serta rohani kami, agar esok hari kami bangun dengan kesegaran baru untuk kembali memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.